Ada sesuatu yang tidak pernah mereka katakan secara langsung. Sesuatu yang mereka bisikkan hanya dalam diam saat kamu tidak berada di dekat mereka. Kebenaran ini terlalu menyakitkan untuk diakui, terlalu berbahaya untuk diumbar, dan terlalu terang untuk mata yang telah terbiasa hidup dalam bayang-bayang. Kebenaran itu adalah kamu. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu berani hadir sebagai dirimu sendiri, tanpa kompromi, tanpa minta maaf, dan tanpa perlu menyusutkan cahaya demi membuat orang lain nyaman. Kamu bukan sekadar berbeda. Kamu adalah gangguan dalam sistem yang dibangun untuk membuat orang tunduk. Kamu adalah pertanyaan dalam hidup yang selama ini mereka jawab dengan kebohongan. Mereka tidak pernah membencimu karena kamu lemah. Mereka membencimu karena kamu kuat di tempat yang seharusnya kamu runtuh. Mereka tidak pernah cemburu karena kamu gagal. Mereka cemburu karena kamu tetap berdiri, bahkan setelah mereka pikir kamu akan tersungkur. Dengarkan baik-baik. Ini bukan sekadar motivasi, ini adalah panggilan. Ini bukan sekadar kata-kata indah, ini adalah pengingat. Bahwa selama ini, kamu tidak ditolak karena kamu tidak cukup hebat, tapi karena kamu terlalu terang untuk tempat yang sengaja dibuat gelap. Dan jika saat ini kamu merasa hidup sedang mengguncangmu, jika orang-orang mulai menjauh tanpa alasan, jika keberadaanmu tiba-tiba dianggap terlalu berlebihan, itu bukan kutukan. Itu pertanda bahwa kamu sedang bergerak di luar jangkauan mereka. Kamu sedang menembus batas. Kamu sedang tumbuh ke arah yang mereka tak siap saksikan. Jangan kecilkan suaramu. Jangan padamkan nyalamu. Karena kamu sedang menjadi sesuatu yang lebih besar dari yang pernah mereka perkirakan. Dan itulah sebabnya mereka takut. Itulah sebabnya mereka diam-diam ingin kamu tidak tahu kebenaran ini. Tapi sekarang kamu tahu. Maka dari itu, sebelum kita mulai menyelami 6 bagian penting yang akan mengubah cara kamu melihat dirimu sendiri dan dunia di sekitarmu, beri sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap untuk menerimanya sepenuhnya. Klik suka sebagai tanda bahwa kamu menerima kekuatanmu. Tekan subscribe agar setiap pesan penting tak pernah luput darimu. Aktifkan lonceng notifikasi agar semesta tahu kamu selalu siap menerima panggilan keberanianmu. Dan yang paling penting, tulis komentar 77 sebagai tanda bahwa kamu membuka hatimu untuk transformasi sejati. Karena mulai detik ini, bukan kamu yang harus menyesuaikan diri dengan dunia, tapi dunia yang harus belajar menerima kehadiranmu yang tak bisa dibungkam. Selamat datang di kenyataan yang mereka tidak ingin kamu tahu. Kini saatnya kamu mengetahuinya. Bagian 1. Kamu tidak bisa dimasukkan ke dalam kotak mereka. Dari kecil, dunia mengajari kita untuk patuh. Duduk manis, angkat tangan kalau ingin bicara, ikut arus, jangan terlalu menonjol. Mereka menyusun kotak-kotak rapi. Ini yang pinter, itu yang biasa-biasa saja. Ini yang bisa berhasil, itu yang sebaiknya tidak berharap banyak. Mereka membuat aturan tidak tertulis, menempatkan batas-batas tak kasat mata, agar semua orang berjalan di jalur yang telah ditentukan. Tapi kamu bukan seperti mereka. Kamu tidak cocok dalam kotak manapun yang mereka ciptakan. Kamu terlalu luas untuk definisi sempit mereka. Kamu terlalu dalam untuk permukaan dangkal yang mereka anggap cukup. Kamu terlalu bebas untuk ruang-ruang sempit yang hanya cocok untuk jiwa yang pasrah. Mereka bingung. Mereka tidak tahu harus menaruhmu di mana. Kamu tidak hidup untuk gelar, bukan pula untuk pengakuan dari orang-orang yang bahkan tidak tahu siapa dirimu sesungguhnya. Kamu tidak mengejar posisi di meja mereka, karena kamu sedang membangun mejamu sendiri, di ruangmu sendiri, dengan aturan yang kamu ciptakan sendiri. Kamu tidak menunggu untuk diberi tempat. Kamu adalah tempat itu, dan inilah yang membuat mereka gelisah. Karena selama ini mereka merasa nyaman menjadi penguasa dalam sistem yang mereka buat. Sistem yang hanya bisa berjalan ketika semua orang bersedia bermain peran. Tapi kamu tidak ikut drama itu. Kamu hadir sebagai versi utuh dirimu, dan itu mengguncang panggung mereka. Ketika mereka mencoba membatasi langkahmu dengan berkata, "Tak bisa," kamu menjawab, "Aku akan cari jalan." Ketika mereka berkata, "Tidak sesuai standar," kamu menjawab, "Aku ciptakan standarku sendiri." Dan ketika mereka berkata,
Kamu terlalu berbeda. Kamu tersenyum dan menjawab, "Itu memang tujuanku sejak awal." Mereka tidak membencimu karena kamu keliru. Mereka membencimu karena kamu menunjukkan bahwa selama ini mereka yang telah keliru. Karena percaya bahwa hidup hanya bisa dijalani dengan cara yang mereka pahami. Kamu datang bukan untuk merusak, kamu datang untuk membebaskan. Dan kebebasan selalu menjadi ancaman bagi yang terbiasa dengan penjara. Yang paling membuat mereka takut bukan keberhasilanmu, tapi kenyataan bahwa kamu berhasil tanpa mengikuti sistem mereka, tanpa izin mereka, tanpa menunggu restu dari siapapun. Mereka menyebutmu keras kepala, padahal kamu hanya teguh pada panggilan jiwamu. Mereka menyebutmu terlalu aneh, padahal kamu hanya menolak jadi salinan dunia. Mereka menyebutmu sombong, padahal kamu hanya berhenti meminta izin untuk menjadi luar biasa. Dan inilah pesan yang seharusnya kamu pegang erat. Erat. Kamu bukan untuk dikurung dalam batas-batas yang tak kamu sepakati. Kamu diciptakan untuk melampaui, untuk melebihi, untuk menembus. Biarkan mereka mencoba memetakan langkahmu. Mereka tak akan pernah bisa. Biarkan mereka mencoba memahami kehadiranmu. Mereka akan terus keliru. Karena kamu bukan bagian dari pola lama. Kamu adalah pola baru yang mereka belum siap terima. Jadi teruslah melangkah. Jangan risau jika mereka tidak bisa memahami. Yang kamu lakukan bukan untuk dimengerti, tapi untuk menyadarkan dunia bahwa kotak-kotak itu tak lagi berlaku. Bahwa zaman sudah berubah. Dan bahwa kamu adalah wujud nyata dari perubahan itu sendiri. Bagian 2. Energi yang kamu bawa. Membuka luka yang mereka sembunyikan. Ada sesuatu dalam dirimu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tapi begitu nyata saat kamu hadir. Bukan penampilanmu yang mencolok, bukan suara keras atau pencitraan palsu, tapi energi, ya, energi murni dari jiwa yang tak tergoyahkan. Energi yang lahir dari keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Energi dari seseorang yang tidak lagi berpura-pura, tidak lagi menyembunyikan luka, dan tidak lagi takut untuk bersinar terang. Ketika kamu masuk ke dalam ruangan, sesuatu berubah. Bukan karena kamu menguasai tempat itu, tapi karena kamu menghadirkan keaslian, dan keaslian selalu terasa seperti cahaya di tengah ruangan yang selama ini hanya mengenal bayangan. Banyak orang yang sudah terlalu lama hidup dalam gelap, bahkan lupa rasanya disentuh oleh cahaya. Maka saat kamu datang dengan kebenaran yang kamu bawa, mereka gemetar, bukan karena benci, tapi karena cerminmu terlalu jujur untuk dihindari. Kamu seperti cermin yang tak bisa dipalsukan. Dan dalam pantulan itu, mereka melihat sisi-sisi diri mereka yang telah lama mereka tutupi. Mereka melihat pilihan-pilihan yang mereka sesali. Impian yang mereka kubur dalam-dalam demi kenyamanan. Keputusan-keputusan yang lahir dari rasa takut, bukan dari panggilan jiwa. Sementara mereka membangun topeng dari pencapaian dan kepura-puraan, kamu datang dengan wajah yang polos, tanpa lapisan, tanpa drama. Dan itulah yang membuatmu berbahaya di mata mereka. Karena kamu tidak mencoba menjadi siapa-siapa. Kamu hanya menjadi dirimu sendiri. Kehadiranmu bukan hanya menginspirasi, ia mengguncang. Karena ia mengajukan pertanyaan yang sulit dijawab. Mengapa aku tidak bisa setulus itu? Mengapa aku tidak berani sejujur itu? Sejak kapan aku mulai menipu diriku sendiri? Tapi bukannya menjadikanmu teladan, banyak dari mereka lebih memilih menjadikanmu ancaman. Bukan karena kamu salah, tapi karena lebih mudah menyalahkan kamu daripada mengakui bahwa mereka telah jauh tersesat dari jati diri mereka sendiri. Mereka akan berkata kamu terlalu berani, terlalu bebas, terlalu tidak tahu tempat. Padahal yang sebenarnya mereka maksud adalah, kamu terlalu membuatku sadar bahwa selama ini aku hidup dalam kebohongan. Dan kamu, jangan pernah mengecilkan cahayamu hanya karena mata mereka belum siap. Jangan pernah meminta maaf karena kehadiranmu membuat seseorang merasa tidak nyaman. Ketidaknyamanan itu bukan tentang kamu. Itu tentang kebenaran yang kamu bawa. Dan tak semua orang siap melihat dirinya sendiri melalui mata yang jujur. Teruslah pancarkan energimu. Teruslah berjalan dengan langkah yang ringan namun penuh kekuatan. Karena dalam setiap langkahmu ada luka yang sembuh.
Dalam setiap kata jujurmu, ada jiwa yang bangkit dari tidur panjangnya. Dan dalam setiap tatapan matamu yang penuh kehadiran, ada seseorang yang akhirnya merasa, kalau dia bisa hidup setulus itu, mungkin aku juga bisa. Mereka takut pada energimu, bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu terlalu hidup di dunia yang telah terlalu lama pura-pura mati. Dan jika itu membuatmu dianggap aneh, asing, atau bahkan berbahaya, anggap saja itu pujian dari dunia yang belum siap menerima kebenaranmu. Karena hanya jiwa yang telah terjaga yang mampu mengguncang ilusi yang telah berakar. Dan kamu adalah jiwa itu, jiwa itu. Bagian 3. Kamu tidak mengejar validasi mereka. Dunia ini penuh dengan panggung palsu. Tempat orang-orang berdiri bukan untuk menjadi diri sendiri, tetapi untuk tampil sesuai ekspektasi. Mereka memilih pakaian bukan karena nyaman, melainkan karena takut tidak dianggap. Mereka berkata bukan karena itu kebenaran, melainkan karena ingin disukai. Mereka membentuk hidupnya berdasarkan sorakan orang lain, padahal di dalam hati, mereka bahkan tidak tahu siapa diri mereka yang sejati. Setiap hari, berjuta-juta orang berlomba di medan perang tak terlihat, adu pujian, adu pencitraan, adu perhatian. Seolah nilai diri hanya bisa diukur dari berapa banyak orang yang menekan tanda suka, berapa banyak yang berkomentar manis, dan masih seberapa banyak yang menepuk bahu mereka, walau hanya pura-pura. Tapi kamu tidak ikut perlombaan itu. Kamu tidak tampil untuk mendapat tepuk tangan. Kamu tampil karena itu adalah kebenaranmu. Kamu tidak mendandani hidupmu dengan kebohongan demi diterima. Kamu memilih berjalan tanpa sorakan, asalkan langkahmu jujur dan tidak melukai nuranimu sendiri. Dan inilah yang membuat mereka resah. Karena sistem mereka hanya bekerja pada orang-orang yang takut tak dianggap. Pada mereka yang bersedia menjual harga diri demi tepuk tangan semu. Tapi kamu datang dan membuktikan sesuatu yang tak bisa mereka terima. Bahwa seseorang bisa tetap bersinar. Bahkan saat tidak ada satupun yang menonton. Kamu membuktikan bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh pendapat siapapun. Bahwa kamu bisa merasa cukup tanpa pujian. Bahwa kamu bisa bahagia tanpa validasi eksternal. Dan itu membuat dunia yang dibangun dari pencitraan ini gemetar. Karena keberadaanmu adalah pembongkaran atas kebohongan yang mereka jaga mati-matian. Mereka mencoba menggodamu dengan sanjungan, berharap kamu akan mulai bergantung pada mereka. Lalu ketika itu tidak berhasil, mereka mencoba menjatuhkanmu dengan hinaan, berharap kamu akan goyah dan kehilangan arah. Tapi kamu tetap tenang. Kamu tidak terbang karena dipuji, dan kamu tidak runtuh karena dicaci. Karena kamu tahu, sumber kekuatanmu bukan suara dari luar, tetapi suara yang kamu dengar saat kamu benar-benar diam dan jujur pada dirimu sendiri. Kamu bukan milik sistem validasi palsu itu. Kamu adalah pribadi yang utuh, dengan atau tanpa pengakuan dari luar. Dan setiap kali kamu menolak untuk mengejar tepuk tangan yang palsu, kamu sedang mengirimkan pesan kuat ke semesta. Aku sudah cukup, tanpa sandiwara, tanpa topeng, tanpa harus menyenangkan semua orang. Mereka takut padamu, bukan karena kamu berbuat salah, tapi karena kamu telah menemukan sesuatu yang mereka belum temukan. Kedamaian dalam menjadi diri sendiri. Dan percayalah, dunia ini tidak membutuhkan lebih banyak orang yang bisa menyenangkan semua orang. Dunia ini butuh lebih banyak jiwa seperti kamu. Yang hadir bukan untuk mengesankan, tetapi untuk menggetarkan, menyadarkan, dan membebaskan. Jadi teruslah menjadi kamu, yang tak tergoda validasi semu, yang tak tergoyahkan oleh tepuk tangan maupun ejekan. Karena ketika seseorang tak lagi mencari pengakuan dari luar, itulah momen ketika ia benar-benar tak tergoyahkan dari dalam. Bagian 4. Keberadaanmu. Menghancurkan ilusi. Mereka tentang sukses. Di dunia yang penuh aturan tak terlihat, mereka menyusun tangga-tangga menuju yang mereka sebut keberhasilan. Tangga yang hanya bisa dinaiki jika kamu tunduk. Jika kamu menurut. Jika kamu bersedia bermain dalam permainan yang mereka ciptakan. Permainan yang penuh topeng, penuh basa-basi, penuh kepalsuan, yang dibungkus rapi dengan kata professional. Mereka menetapkan siapa yang layak naik dan siapa yang harus diam di bawah.
Mereka mendikte standar tentang bagaimana kamu harus berbicara, bagaimana kamu harus tampil, dan dari jalan mana kamu boleh bermimpi. Namun tiba-tiba kamu datang. Tidak dari jalur yang mereka tetapkan, tidak dari pintu yang mereka jaga, bukan dari undangan yang mereka edarkan, tapi kamu tetap sampai. Dan bukan hanya sampai, kamu melampaui. Kamu tidak naik melalui sistem mereka. Kamu menciptakan tanggamu sendiri. Dan itu membuat mereka takut. Karena selama ini, mereka meyakinkan dunia dan diri mereka sendiri bahwa hanya mereka yang tahu jalan menuju sukses. Bahwa hanya mereka yang punya hak untuk memutuskan siapa yang pantas dan siapa yang tidak. Tapi kamu mematahkan narasi itu. Kamu membuktikan bahwa pintu-pintu yang selama ini terlihat terkunci, ternyata tak pernah benar-benar dikunci. Mereka hanya menakut-nakuti agar orang tidak mencoba membukanya. Dan keberhasilanmu menjadi bukti bahwa kekuasaan mereka hanyalah bayangan. Kamu adalah tamparan lembut pada wajah mereka yang menyangka bahwa dunia ini hanya bisa dimenangkan oleh yang menurut. Kamu adalah kebangkitan bagi mereka yang pernah ditolak, diremehkan, dan dilupakan. Sebab kamu hadir bukan karena diundang, tetapi karena kamu pantas berada di sana. Mereka mungkin akan mencoba meremehkan caramu. Mereka akan berkata kamu hanya beruntung, bahwa jalurmu tidak sah, bahwa kamu tidak sesuai dengan standar. Tapi kamu tahu, standar mereka dibangun untuk menyingkirkan, bukan untuk menyaring. Dan kamu tak pernah membutuhkan pengesahan dari sistem yang dibangun atas ketakutan dan ketidakjujuran. Keberadaanmu adalah cermin yang mereka benci, karena di dalamnya, mereka melihat kerapuhan dari kekuasaan palsu yang selama ini mereka genggam erat. Kamu bukan hanya menginspirasi. Kamu mengguncang dasar kepercayaan lama yang sudah terlalu nyaman untuk dipertanyakan. Dan meskipun mereka berusaha menyangkal keberhasilanmu, diam-diam mereka tahu. Kalau dia bisa melakukannya tanpa kita, berarti kita bukan satu-satunya jalan. Itulah yang membuatmu berbeda. Itulah yang membuatmu tak terhentikan. Karena kamu tidak hanya mengubah narasi, kamu menghancurkan panggung yang penuh sandiwara dan membangun panggung baru, di mana semua orang berani menjadi nyata. Jadi teruskan langkahmu. Bukan untuk menantang mereka, tapi untuk menunjukkan kepada dunia bahwa sukses sejati bukanlah tentang siapa yang mengikuti aturan paling sempurna, melainkan tentang siapa yang berani melangkah walau tak diundang, dan tetap berdiri ketika semua orang ingin kamu jatuh. Kamu tidak sekadar berhasil. Kamu telah membebaskan definisi keberhasilan dari tangan mereka. Bagian 5. Kamu tidak ikut perlombaan mereka. Kamu menciptakan jalanmu sendiri. Di dunia yang hiruk-pikuk ini, hampir semua orang sedang berlomba. Lomba siapa yang paling cepat naik jabatan. Siapa yang paling banyak dipuji. Siapa yang paling sering tampil di hadapan publik. Semua orang sibuk mengukur langkahnya dengan langkah orang lain. Sibuk membandingkan pencapaian, status, harta, dan validasi. Mereka berlomba dalam perlombaan yang bahkan tidak mereka pahami. Mereka berlari, bernafas tersengal, mengejar sesuatu yang tidak jelas ujungnya. Karena mereka percaya, kalau tidak ikut berlari, maka mereka akan tertinggal. Kalau tidak ikut bersaing, maka mereka akan dilupakan. Tapi kamu tidak ikut dalam lomba itu. Kamu melihat semua keramaian itu dari kejauhan, dan kamu berkata dalam hati, aku tidak diciptakan untuk berlomba. Aku diciptakan untuk berjalan di jalanku sendiri. Kamu tahu bahwa hidup bukan ajang perlombaan, melainkan perjalanan yang suci dan penuh makna. Kamu tidak menoleh ke kiri atau ke kanan untuk membandingkan langkahmu dengan orang lain. Karena kamu paham, kecepatan bukan ukuran kemajuan. Kedalaman adalah. Dan itulah yang membuat mereka bingung. Ketika semua orang sibuk berkompetisi untuk menang, kamu menang karena kamu tidak berkompetisi sama sekali. Ketika mereka menunggu sinyal untuk mulai melangkah, kamu sudah berjalan jauh. Bukan untuk menjadi yang pertama, tetapi untuk menjadi yang otentik. Kamu tidak menunggu petunjuk dari mereka yang mengaku tahu arah. Kamu tidak meminta izin untuk bermimpi lebih tinggi.
Dan kamu tidak menoleh untuk melihat siapa yang mengikutimu. Karena kamu tahu, pemimpin sejati tidak butuh pengikut untuk membenarkan jalannya. Ia hanya butuh keyakinan bahwa langkahnya selaras dengan suara hatinya. Banyak dari mereka yang akan mencemoohmu. Mereka akan berkata, kamu aneh, kamu tidak realistis, kamu terlalu jauh dari kenyataan. Tapi yang sebenarnya mereka rasakan adalah takut. Takut melihat seseorang yang berani berjalan sendirian di saat mereka sendiri tidak pernah berani mengambil satu langkah tanpa kerumunan. Karena keberanianmu menyentil rasa kecil dalam diri mereka. Karena jalanmu mengingatkan mereka akan jalan mereka sendiri yang pernah mereka tinggalkan. Mereka diam-diam mengamati. Mereka diam-diam iri. Karena saat kamu melangkah tanpa peta buatan mereka, kamu membuka kemungkinan baru yang selama ini mereka anggap mustahil. Dan kamu, teruslah berjalan. Meski sepi, meski tak dipahami, meski ditertawakan. Karena jalan yang kamu ciptakan bukan sekadar untuk dirimu sendiri. Ia akan menjadi jalan bagi banyak jiwa lain yang selama ini merasa terjebak dalam lomba yang tak pernah mereka inginkan. Biarkan mereka tetap berlari mengejar sorakan, sementara kamu melangkah mengejar kedamaian. Biarkan mereka berebut piala, sementara kamu membangun warisan jiwa. Karena pada akhirnya, dunia tidak akan diingat karena siapa yang menang paling cepat, tapi karena siapa yang berani menunjukkan bahwa ada cara lain untuk hidup, cara yang jujur, berani, dan membebaskan. Dan kamu adalah pelopor dari cara itu. Bagian 6. Kamu tidak membuat mereka takut, karena kamu lebih baik, tapi karena kamu tidak ikut bermain. Dalam kehidupan ini, banyak orang tumbuh dengan satu keyakinan, bahwa hidup adalah permainan besar yang penuh aturan, peringkat, dan persaingan. Mereka berlomba menjadi yang terbaik, yang tercepat, yang paling disorot. Mereka mendefinisikan diri mereka lewat perbandingan. Lebih hebat dari si A, lebih cepat dari si B, lebih diakui dari si C. Di dalam permainan itu, validasi adalah mata uangnya. Tepuk tangan adalah bahan bakarnya. Dan keberhasilan diukur dari seberapa banyak orang yang iri melihatnya. Mereka membangun identitas bukan dari siapa mereka sebenarnya, tapi dari siapa yang mereka kalahkan. Namun kamu berbeda. Kamu bukan pemain dalam permainan itu. Kamu tidak datang untuk berkompetisi, karena sejak awal, kamu sadar, permainan itu tidak pernah diciptakan untuk jiwamu yang merdeka. Dan justru karena itu, mereka takut padamu. Bukan karena kamu lebih kuat, bukan karena kamu lebih pintar, bukan karena kamu lebih populer, tapi karena kamu tidak bisa dikendalikan oleh sistem yang mereka anggap sebagai satu-satunya realitas. Ketika mereka sibuk menunjukkan betapa hebatnya mereka dengan piala dan prestasi, kamu tersenyum tenang, karena kamu tahu, nilai sejati tidak pernah bisa diukur dari sorakan. Ketika mereka sibuk naik turun panggung untuk mencari tepuk tangan, kamu malah sibuk membangun sesuatu yang tak terlihat mata, kedalaman, kejujuran, dan keutuhan. Dan inilah yang mengguncang jiwa mereka. Kamu tak bisa dibandingkan, karena kamu tidak bermain di arena yang sama. Mereka ingin menjatuhkanmu, tapi bagaimana cara menjatuhkan seseorang yang tidak ikut naik ke panggung yang mereka ciptakan? Mereka ingin merendahkanmu, tapi bagaimana mungkin merendahkan jiwa yang tidak menggantungkan nilainya pada penilaian mereka? Mereka ingin kamu merasa kalah, padahal kamu tidak pernah merasa sedang berlomba. Dan itulah kemenanganmu yang sebenarnya. Kamu telah keluar dari arena. Kamu tidak tunduk pada aturan yang mereka patuhi dengan ketakutan. Kamu tidak menggantungkan harga dirimu pada peringkat. Kamu telah memilih kebebasan sebagai piala tertinggimu, dan mereka yang masih terikat pada perlombaan tidak tahu bagaimana caranya hidup tanpa permainan itu. Kamu menjadi ancaman bukan karena kamu lebih unggul, tapi karena kamu membuktikan bahwa hidup bisa dijalani tanpa harus mengalahkan siapapun. Bahwa seseorang bisa bahagia tanpa harus di atas orang lain. Bahwa seseorang bisa damai tanpa harus diakui sebagai yang terbaik. Dan yang lebih menyakitkan bagi mereka adalah, kamu tidak bisa dikalahkan karena kamu tidak sedang bertanding. Kamu tidak bisa disingkirkan karena kamu tidak duduk di barisan mereka. Kamu tidak bisa dibungkam karena kamu tidak bicara untuk disetujui, tapi untuk menyuarakan sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar kemenangan. Mereka takut padamu,
Karena keberadaanmu membongkar kebohongan terbesar yang telah lama mereka percayai, bahwa hidup hanya punya satu bentuk keberhasilan, satu jalur, satu cara, satu panggung. Dan kamu datang membuktikan bahwa hidup punya 1000 cara untuk bermakna. Dan kamu memilih cara yang paling berani dari semuanya, menjadi dirimu sendiri, tanpa perlu mengalahkan siapapun. Itulah kemenangan yang tidak bisa mereka pahami. Dan itulah sebabnya mereka takut. Bagian 7. Keberadaanmu adalah bukti bahwa mereka tidak pernah mengendalikan apa-apa. Mereka mungkin terlihat tenang. Mereka mungkin tersenyum seolah tidak terusik. Tapi jauh di dalam diri mereka, kehadiranmu adalah badai. Bukan karena kamu membuat kegaduhan, tetapi karena kamu menghadirkan kebenaran yang tak bisa mereka kendalikan. Selama ini mereka hidup dalam narasi yang mereka ciptakan sendiri. Bahwa mereka yang menentukan siapa yang pantas, bahwa mereka yang memegang kunci pintu keberhasilan, bahwa mereka yang menetapkan standar dan arah. Dan sebagian besar orang, dengan lelah dan patuh, mengikuti peran itu. Berjalan dalam garis, tunduk pada aturan yang bahkan tidak pernah mereka pilih. Tapi kamu datang dan membalik semuanya. Kamu tidak masuk dari pintu yang mereka jaga. Kamu tidak meminta izin untuk berdiri. Dan kamu tidak menunggu pengakuan dari siapapun untuk tahu bahwa kamu layak. Kamu hadir bukan karena dipilih oleh mereka, tapi karena kamu dipilih oleh takdirmu sendiri. Dan inilah yang mengguncang mereka. Karena kehadiranmu menjadi bukti bahwa semua kontrol yang selama ini mereka pamerkan hanyalah ilusi. Ilusi. Bahwa mereka tak pernah benar-benar berkuasa. Bahwa yang selama ini mereka jaga mati-matian bukanlah tatanan, tetapi rasa aman palsu yang terbangun di atas ketakutan akan kehilangan pengaruh. Setiap langkahmu, setiap kata jujur yang kamu ucapkan, menjadi cambuk bagi kenyamanan mereka yang palsu. Mereka mulai menyadari, meski enggan mengakuinya, bahwa kekuatan tidak lagi berada di tangan mereka. Ia telah berpindah ke tangan orang-orang yang tidak bisa mereka kendalikan, ke tanganmu. Dan itulah sebabnya mereka mencoba menekuk kenyataan. Mereka membuatmu tampak berbahaya. Mereka menyebutmu pembangkang, penyimpang, atau tidak tahu diri. Padahal kamu hanya memilih untuk tidak tunduk pada sistem yang membungkam jiwa. Mereka tidak ingin kamu tahu bahwa kamu telah menang sejak awal. Iya, Peki, bukan karena kamu lebih tinggi dari mereka, tetapi karena kamu telah melepaskan dirimu dari aturan yang membuat orang saling injak. Karena kamu memilih kesadaran, bukan kepatuhan. Karena kamu memilih arahmu sendiri, bukan peta yang diwariskan oleh ketakutan. Dan itu menakutkan bagi mereka. Karena kamu tidak bisa diprediksi, tidak bisa dipetakan, tidak bisa dikendalikan. Kamu adalah kekuatan yang lahir dari keberanian untuk menjadi otentik. Dan kekuatan seperti itu tak bisa dikalahkan dengan cara lama. Mereka mungkin akan terus mencoba menulis ulang kisahmu. Mereka mungkin akan menyebarkan narasi bahwa kamu hanya kebetulan, bahwa kamu hanyalah bayangan yang akan segera pudar. Tapi jauh di lubuk hati mereka, mereka tahu. Kamu adalah cermin dari masa depan yang tak bisa mereka hentikan. Dan kamu, tetaplah berdiri, tetaplah berjalan. Karena dunia ini butuh lebih banyak jiwa seperti kamu, yang datang bukan untuk menjadi bagian dari sistem yang sudah usang, tetapi untuk membangun dunia baru dengan keberanian, kejujuran, dan cahaya. Kamu bukan ancaman bagi kebenaran. Kamu adalah kebenaran itu sendiri. Dan dalam dunia yang dibangun dari kebohongan kolektif, kebenaran yang berdiri tegak seperti dirimu adalah kekuatan paling menakutkan yang bisa pernah ada. Penutup, cahaya yang mereka tak mampu padamkan. Kini kamu tahu bahwa semua penolakan, cibiran, dan upaya membungkammu bukanlah karena kamu lemah, melainkan karena kamu terlalu kuat untuk dikendalikan. Bukan karena kamu salah arah, melainkan karena kamu melangkah di jalan yang tak bisa mereka jangkau. Dan bukan karena kamu tidak pantas, melainkan karena cahayamu terlalu terang bagi mata yang terbiasa hidup dalam redup. Selama ini, mereka tidak ingin kamu tahu betapa besar pengaruhmu, betapa kuatnya energimu,
Betapa kehadiranmu saja sudah cukup untuk mengguncang dunia yang mereka bangun dari kebohongan kecil yang diulang-ulang. Mereka ingin kamu meragukan dirimu sendiri, karena saat kamu percaya, kamu menjadi tak tergoyahkan. Maka hari ini, berhentilah meminta izin untuk menjadi luar biasa. Berhentilah mengecilkan cahayamu hanya demi membuat orang lain merasa nyaman. Karena dunia ini tidak butuh lagi orang-orang yang patuh tanpa jiwa. Dunia ini butuh kamu, yang bangkit, bersuara, dan menjadi mercusuar bagi jiwa-jiwa yang mulai sadar akan kebenaran. Tetaplah teguh meski disalahpahami. Tetaplah lembut meski diserang. Tetaplah berjalan meski sendirian. Karena mereka mungkin bisa mencemooh suaramu, tapi mereka tak akan pernah bisa memadamkan getarannya. Mereka mungkin bisa menolakmu dari panggung, tapi mereka tak akan pernah bisa menghapus namamu dari sejarah jiwa-jiwa yang telah kamu sentuh. Kamu bukan ancaman. Kamu adalah awal dari kebebasan. Dan kebebasan sejati tak pernah lahir dari persetujuan. Ia lahir dari keberanian untuk tetap menjadi diri sendiri, meski seluruh dunia berkata, jangan. Kini, jika hatimu tergugah oleh setiap kata ini, tunjukkan pada semesta bahwa kamu siap untuk hidup dalam kebenaranmu yang paling murni. Klik suka, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tulis 77 di kolom komentar. Iki sebagai ditanda bahwa kamu tidak hanya membaca, tapi menghidupi cahaya yang selama ini mereka tidak ingin kamu nyalakan. Karena terangmu adalah takdirmu. Dan dunia, cepat atau lambat, akan belajar bahwa kamu tidak datang untuk mengikuti. Kamu datang untuk menyala.